Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Ulfa Wahidah, selaku moderator yang bertugas memandu jalannya rapat pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh kepada orang tua atau wali murid mengenai tes kemampuan akademik. Seperti yang kita ketahui, TKA memiliki peran penting dalam memetakan kemampuan dasar, menjadi bahan evaluasi sekolah, serta menjadi dasar dalam pengembangan pembelajaran ke depannya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Bapak Ibu wali murid dapat memahami maksud, manfaat, serta teknis pelaksanaan tes, sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada putra-putri dalam menjalankannya. Agar sosialisasi ini berjalan dengan baik dan efisien, saya akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMP Islam Darul Mutakin, selanjutnya pemaparan atau diskusi materi sosialisasi TKA, tes kemampuan akademik oleh narasumber, sesi tanya jawab dan diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, kita langsung saja ke acara inti, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Sekolah SMP Islam Darul Mutakin kepada Bapak Widodo SPDMM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya sehingga di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan serta kesempatan sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas kita dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam agar kiranya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, TKA ini TKA itu merupakan kependekan daripada tes kemampuan akademik. Jadi Bapak Ibu, bahwa TKA itu adalah suatu asesmen itu yang dirancang oleh Kemendikbud untuk mengukur pemahaman literasi, numerasi, serta konsep dasar kemampuan berpikir siswa. Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan ini, TKA, ini bertujuan untuk memetakan mutu pendidikan. Jadi ini bukan suatu alat untuk penentu kelulusan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sebagai alat untuk memetakan mutu pendidikan. Sampai di mana, sejauh mana anak-anak ini memahami konsep literasi, numerasi, serta dasar-dasar kemampuan berpikir secara hot seperti itu. Jadi tujuan daripada TKA ini untuk memberikan data objektif mengenai capaian akademik siswa. Jadi apa aja nanti yang akan diujikan di dalam TKA? Hanya dua mata pelajaran,
yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Jadi tidak semua mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi ini adalah suatu asesmen ya, konsep yang dirancang oleh Kemendikbud untuk mengukur pemahaman siswa tentang literasi, numerasi serta konsep dasar kemampuan berpikir kritis. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini juga tidak wajib TKA ini, namun perlu, tidak wajib tapi perlu kita ikuti supaya kita tahu sejauh mana sih putra-putri kita ini kemampuannya dalam mengikuti pembelajaran terutama untuk literasi, numerasi dan kemampuan berpikir. Nah, jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti penjelasannya akan dijelaskan yang sedetail-detailnya oleh guru-guru hebat kami. Ya, nanti Bapak Ibu silakan bertanya yang belum paham tentang TKA ini. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Widodo atas sambutan sekaligus arahannya. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai tes kemampuan akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Siti Soleha selaku narasumber. Beliau akan memberikan penjelasan terkait latar belakang, tujuan, manfaat, hingga teknis pelaksanaan TKA di SMP Islam Darul Mutakin. Kepada Ibu Dwi Siti Soleha, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Tabi pun. Ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Dwi Siti Soleha sebagai Wakil Kurikulum dari SMP Islam Darul Mutakin dan juga di sini akan sebagai pemateri yang akan menyampaikan mengenai materi mengenai TKA yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar dari di kemarin saya undang di kedinasan dan tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh kepala sekolah yaitu Pak Wib. Sebentar Bapak Ibu. Nah, pindah lokasi karena tadi sedikit agak backlight. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai TKA dalam bentuk PowerPoint. Bentar Bapak Ibu sambil menunggu, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu layar saya? Baik, pertama ya ini mengenai tes kemampuan akademik. Nah, apa itu tes kemampuan akademik? Tadi sudah beberapa kali dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah, ya tes ini merupakan tes yang mengukur capaian akademik siswa pada mata pelajaran tertentu. Jadi tidak semua mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau untuk di tingkat SMP hanya mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Kemudian TKA ini dirancang untuk menjadi alat ukur yang objektif, transparan, akuntabel, dan terstandar. Jadi guna untuk menyamakan, jadi supaya pendidikan kita ini merata, maka diadakanlah tes kompetensi akademik. Supaya untuk apa juga? Untuk mengukur kemampuan masing-masing anak, terutama untuk di literasi dan numerasi di matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian, tujuan dari TK ini yaitu untuk mengetahui informasi capaian akademik murid, jadi guna untuk keperluan seleksi akademik. Jadi, ini hanya dilakukan untuk kelas 6, 9, dan kelas 12 di SMA gitu. Jadi,
hasil TK ini juga bisa dilakukan untuk seleksi akademik di jenjang berikutnya. Yang SD untuk ke tingkat SMP, yang SMP untuk tingkat ke SMA, ataupun yang SMA untuk ke jenjang kuliah, begitu. Kemudian di sini juga hasil TK ini juga untuk memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas. Nah, selanjutnya ya ini ada perbedaan antara ANBK dan TKA. Jadi sebelum ada TK ini sudah ada ANBK terlebih dahulu. Namun ANBK ini dilaksanakan untuk menilai sekolah. Nah, kalau TKA ini untuk menilai capaian akademik individu murid, jadi per orang, tidak disamaratakan di setiap sekolah gitu. Kemudian pesertanya untuk ANBK itu sampling. Jadi sampling beberapa siswa di kelas 5, 8, dan 11 yang diambil atau yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau TKA ini pesertanya itu semuanya boleh ikut, tapi tidak wajib. Jadi yang mau ikut boleh ataupun yang tidak mau ikut juga boleh. Jadi ini untuk individu atau kelas 6, 9, 12, atau 13 yang ada gap year gitu. Kemudian bagaimana dengan sistem dan penyusunan soalnya? Kalau untuk soal ANBK, sistem dan soal disiapkan dari pemerintah pusat, Bapak Ibu. Tapi untuk yang TKA ini, ada yang disiapkan oleh pusat dan ada juga soal yang disiapkan dari dinas pendidikan daerah begitu. Kalau untuk yang SMP dan SD disusun oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Kalau untuk yang SMA itu semuanya diatur oleh pemerintah pusat gitu. Kemudian bagaimana manfaat TKA? Kalau untuk TKA tadi sudah saya jelaskan. Hasil TKA ini juga berguna menjadi bahan pertimbangan untuk seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Namun tidak ada beberapa sekolah yang tidak mengharuskan melampirkan hasil TKA, tapi ada juga beberapa sekolah yang harus melampirkan hasil TKA. Begitu makanya program TKA ini tidak wajib, jadi boleh ikut dan tidak ikut begitu. Kemudian hasil TKA ini penjaminan mutu soal TKA jenjang SD dan SMP yang disusun oleh dinas kabupaten dan kota tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan TKA. Di sini ada, kalau kita fokus yang di SMP atau MTS ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk materi uji yang untuk TKA SMP dan MTS itu bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian soalnya tadi sebagian soal itu dari pusat dan sebagian soal itu dari Pemkab kabupaten atau kota begitu. Kemudian soal TK ini berbasis komputer. Jadi nanti anak-anak mengerjakannya menggunakan komputer atau laptop atau Chromebook. Kemudian pelaksanaan TK ini akan dilaksanakan di bulan April. Begitu Bapak Ibu. Nah, mata pelajarannya itu Matematika dan Bahasa Indonesia dengan kriteria soal yaitu gandanya. Pilihan ganda sederhana yang hanya memilih A, B, C, atau D. Kalau pilihan ganda kompleks nanti jawabannya bisa lebih dari satu. Atau pilihan ganda kompleks kategori ini yang benar atau salah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk lini masanya, jadi dimulai dari bulan Januari ini, dari tanggal 19, akan berakhir sampai tanggal 28 Februari untuk pendaftarannya. Nah, ini akan diurus oleh sekolah, wali murid, dan murid sendiri. Jadi di sini, di tanggal ini, kita ketiga belah pihak ini akan sering berkoordinasi untuk melakukan pendaftaran. Kemudian tanggal 23 Februari sampai tanggal 1 Maret itu akan dilaksanakan simulasi. Di sini yang akan bertanggung jawab yaitu panitia yang di sekolah dan juga muridnya sebagai pesertanya. Kemudian di tanggal 9 sampai tanggal 17 Maret itu akan dilaksanakan gladi bersih. Dan 6 sampai 16 April itu pelaksanaan TKA SMP-nya. Kemudian dilanjutkan lagi pelaksanaan susulan di tanggal 11 sampai 17 Mei 2026 jika peserta TKA pada saat jalur pelaksanaannya belum bisa mengikuti.
mungkin dalam keadaan sakit atau bagaimana, nanti bisa melaksanakan susulan di tanggal 11 sampai 17 Mei. Kemudian pengolahannya, hasil dari TK itu sendiri akan dilaksanakan di tanggal 18 sampai 23 Mei. Dan ini yang mengolah adalah pusat Bapak Ibu, jadi bukan sekolah, jadi pusat yang akan mengolah hasil TKA anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu pengumuman. Pengumumannya akan dilaksanakan di tanggal 24 Mei, nanti dikeluarkan oleh pusat, nanti kami bantu untuk mengecek, jadi setiap anak maupun nanti operator juga bisa mengecek gimana hasil TKA. Kemudian selanjutnya, ya ini mengenai kewajiban dan hak peserta tes. Sebelum nanti melakukan pendaftaran, nanti akan ada form atau surat pernyataan keikutsertaan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Nah, ini nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Di sini di surat pernyataan ini akan ada untuk checklistan bersedia atau tidak bersedia ikut. Makanya di sini tidak wajib. Jadi boleh ikut atau tidak, tapi tetap harus mengumpulkan surat pernyataan keikutsertaan. Gitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ditandatangani, disetujui oleh wali dan muridnya sendiri, itu nanti akan diserahkan formnya ke sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti akan menyerahkan form pendaftaran ke kami. Kemudian akan ada dokumen digital pas foto terbaru 6 bulan terakhir. Nah, kebetulan sekolah kami untuk kelas 9 sudah melaksanakan foto ijazah. Jadi kami bisa menggunakan foto ijazah untuk dokumen pas fotonya. Namun ternyata ada beberapa siswa yang belum melaksanakan foto ijazah. Nanti akan saya kirimkan Bapak Ibu siapa yang belum. Nanti jika siswa itu belum foto, nanti bisa kami fotokan juga, tapi tidak dalam bentuk format foto ijazahnya. Begitu. Jadi mungkin kami akan mengambil foto biasa, tapi tidak untuk ijazah. Karena kan kami mengambil foto yang dari ijazah. Begitu. Nanti kalau yang belum foto ijazah, nanti bisa foto ijazah di luar sendiri. Kemudian setelah itu adalah, nah ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh mengenai surat pernyataan. Ini saya mengambil contohnya atas nama siswa Muhammad Ibadur Rahman. Nah, untuk di surat pernyataan ini, Bapak Ibu tolong diperhatikan dengan baik mengenai nama, tempat tanggal lahir, dan data-data yang lain itu sudah sesuai. Sudah sesuai dengan ijazah sebelumnya, akte, dan KK. Jadi jangan sampai ada kesalahan Bapak Ibu. Kalau memang nanti setelah surat pernyataan ini saya berikan ke Bapak Ibu, jika ada yang salah atau jika ada yang belum, jika ada yang masih kurang tepat, nanti bisa langsung konfirmasi supaya bisa segera ditindak. Begitu. Jadi tolong diperhatikan dengan baik mengenai identitas nama putra-putri Bapak Ibu. Nah, di sini ada keikutsertaan TKA, mengikuti atau tidak nanti bisa Bapak Ibu centang salah satunya. Jadi kalau mengikuti bisa dicentang di bagian mengikuti, kemudian nanti ditandatangani oleh Bapak Ibu dan yang membuat pernyataan yaitu anak Bapak Ibu sendiri. Nah, di surat pernyataan ini siswa dan wali itu memiliki keinginan yang sama. Maksudnya gini Bapak Ibu, jangan hanya walinya saja yang mau anaknya ikut TKA, tapi ternyata anaknya nggak mau. Jadi saya berharap kedua belah pihak antara wali dan siswa itu memang benar-benar mau atau tidak mengikuti TKA. Karena ini tidak wajib, sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi boleh ikut ataupun tidak ikut. Kemudian, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini mengenai mekanisme pelaksanaan TKA untuk kelas 9. Jadi untuk di SMP tadi dijadwalkan di bulan April di tanggal 6 sampai tanggal sekian. Sekolah kami akan mengambil 2 sesi 1 dan sesi 2 yang akan dilaksanakan selama 2 hari, Bapak Ibu. Jadi nanti mereka akan bergantian di setiap sesi ini langsung mengerjakan soal bahasa Indonesia dan matematika secara bergantian. Begitu. Kemudian penilaiannya itu nanti akan ada skor skala 0 sampai 100 dengan kategori istimewa, baik, memadai, dan kurang. Tapi kami di sini juga tidak tahu Bapak Ibu maksudnya kriteria yang seperti apa yang mendapatkan nilai istimewa, mendapatkan baik, memadai, atau kurang. Karena itu beda-beda untuk wilayahnya. Gitu. Jadi untuk kategori hasil ini nanti dikategorikan ada 4, cuman range nilainya seperti apa?
Kami juga nggak tahu karena itu pusat yang menentukan begitu. Nah, setelah nanti melaksanakan TKA dan nanti sudah keluar hasilnya, akan ada sertifikat TKA yang bentuknya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Di sini nanti ada data diri, maka tadi saya tekankan di surat pernyataan itu untuk data diri anak jangan sampai salah. Jadi Bapak Ibu dan anak dan peserta didik mohon diperhatikan apakah data dirinya sudah benar atau belum. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang salah. Gitu. Nanti di sini ada nomor sertifikat hasil TKA, nama lengkap, dan lain-lain. Gitu. Mata pelajaran, nilai, dan kategori. Kategori yang tadi istimewa, cukup, atau yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, boleh langsung silahkan aja. Saya buka sesi pertanyaan. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan menuliskannya di kolom chat atau menyampaikannya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Gimana, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanya? Apakah sudah cukup mengenai penjelasan PKA ini? Mungkin sedikit tambahan mengenai surat pernyataan yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi di surat pernyataan ini nanti akan saya kirimkan dalam bentuk format Google Drive. Nanti akan saya berikan nama setiap file itu nama siswanya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat di Google Drive itu nama anak Bapak Ibu, baru diklik terus nanti di print. Setelah di print nanti silakan Bapak Ibu tanda tangani karena Bapak Ibu kan tidak setiap hari bisa ke pondok, jadi bisa di print sendiri, tanda tangan, kemudian nanti di-scan lagi, terus baru dikirim ke saya. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti saya menerima dalam bentuk PDF yang sudah ada tanda tangan dari orang tua atau wali murid. Begitu. Atau mungkin yang rumahnya dekat dengan pondok bisa diantarkan langsung ke sekolah ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu. Gimana Bapak Ibu? Oh, ada yang bertanya. Oh, ini ada yang bertanya. Eh, jam izin tanya, artinya tidak ada kategori tidak lulus ya Bu, tapi 4 kriteria. Ya, Ibu, tidak ada kriteria tidak lulus, jadi kriterianya ya ini hanya 4 yang tadi, yaitu kurang, memadai, baik, atau istimewa, begitu. Jadi tidak ada kategori yang tidak lulus, begitu. Karena hasil TKA ini tidak menentukan lulus atau tidaknya, begitu. Ini hanya untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak, kemampuan akademiknya, begitu. Apakah sudah masuk dalam kategori istimewakah, atau baik, atau memadai, atau kurang, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada kategori tidak. Nah, ini tidak wajib, tapi jika memang mau ikut, ini berlaku untuk semuanya. Jadi boleh Bapak Ibu. Tidak melihat siswa yang A atau B atau C, tidak. Jadi semua siswa itu boleh ikut. Atau mau tidak ikut, ya tidak apa-apa. Tidak akan kami paksakan untuk mengikuti TKA begitu. Kemudian, sepertinya ada lagi. Aduh. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom chat. Oh ini. Apakah nilai TKA akan bisa menjadi tolak ukur seorang siswa diterima di sekolah yang mensyaratkan TKA? Apakah
Sebentar Bapak Ibu, pertanyaannya hilang. Apakah nilai TKA akan bisa menjadi tolak ukur seorang siswa diterima sekolah yang mensyaratkan TKA? Kalau untuk sekolah yang mensyaratkan TKA, berarti memang siswa tersebut harus ikut TKA Bapak Ibu di jenjang sebelumnya. Misalkan SMA, saya contohkan ya Bapak Ibu, misalkan SMA Islam Darul Muqtin, eh, tidak mengharuskan adanya hasil TKA. Berarti kalau nanti ada pendaftar yang menyerahkan hasil TKA, ya tidak apa-apa. Kalaupun yang tidak menyerahkan hasil TKA, tidak apa-apa. Kalau sekolahnya, misalkan SMA Islam Nurul Mutakin mensyaratkan hasil TKA, berarti siswa yang akan mendaftar itu harus ikut TKA. Begitu. Ya, tapi untuk diterima atau tidaknya di sekolah itu balik lagi ke sekolah masing-masing Bapak Ibu. Kalau memang di syaratnya itu ada salah satu syarat TKA, mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan melihat dari hasilnya. Begitu. Untuk surat pernyataan selalu dikirimkan sebaiknya dicetak. Agar Ibu juga mau cek data-data yang tertera. Masih ada lagi tuh. Ada. Ya, ya Bapak Ibu nanti TKA ini juga mengenai materi TKA ini juga akan nanti kami sampaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak juga bisa mengecek data diri mereka apakah benar atau tidak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Untuk tingkat SMP, materi yang diuji struktur soal, teknis, pelaksanaan, dan fungsinya bagi siswa, apa saja Ibu? Oh, ada lagi dua. Ada latihan-latihan soal misalnya. Ya, jadi untuk persiapan TKA, siswa-siswi SMP Islam Nurul Mutakin apakah sudah dipersiapkan atau menunggu surat pernyataan? Dari awal masuk kelas 9, kami sudah memberitahu anak-anak mengenai TKA. Kalau TKA ini nanti ada anak-anak nanti ada tes TKA nih, tes kemampuan akademik. Jadi mulai dari sekarang, mulai belajarnya yang benar dan lain-lain. Kemudian pas semester masuk semester 2 kemarin, sudah kami sampaikan Bapak Ibu di bulan Januari untuk belajar lebih giat dan pembelajaran di kelas juga kami gaungkan kepada guru matematika dan bahasa Indonesia terutama untuk mengajarkan beberapa materi-materi mengenai TKA. Begitu. Namun eh, karena tipe soalnya juga sangat beragam dan kami juga belum tahu Bapak Ibu maksudnya bentuk soalnya itu contohnya seperti apa. Ada beberapa contoh memang, tapi tidak semua, tidak banyak, hanya satu atau dua contoh. Jadi guru-guru juga ikut membantu anak-anak untuk mengerjakan beberapa soal-soal tipe TKA seperti itu. Tapi tidak full ya Bapak Ibu ya, maksudnya tidak setiap belajar matematika materinya TKA atau belajar bahasa Indonesia materinya TKA begitu. Kalau memang anaknya ingin ada jam tambahan mengenai TK atau minta, kami tidak melarang Bapak Ibu kalau memang anaknya mau. Tapi itu bisa didiskusikan dengan guru mapelnya masing-masing, guru bahasa Indonesia dan guru matematika. Apakah gurunya ada waktu atau tidak, dan apakah anaknya mau belajar atau tidak, begitu. Kalau anaknya tidak mau, ya kami tidak akan memaksa Bapak Ibu, karena kan ini balik lagi, TK ini tidak wajib. Jadi untuk yang ikut silahkan atau yang ada juga yang tidak ikut begitu.
Ya, ya benar Bu. Terima kasih Bu. Benar-benar bisa dipercaya soal-soal untuk belajar. Benar, tadi juga sudah kami sampaikan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu terkait pertanyaan tentang sosialisasi TKA? Apakah pendaftaran TKA ada biaya administrasi? Pendaftaran TKA tidak dipungut biaya satu peser pun Bapak Ibu. Jadi gratis, tidak ada tambahan biaya gitu. Karena ini program pusat, jadi tidak ada biaya tambahan gitu. Yang dibutuhkan hanya data diri dan surat pernyataan yang tadi dan foto gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Sudah? Baiklah. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, wali murid kelas 9 SMP Islam Darul Mutakin dalam sosialisasi tes kemampuan akademik ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini memberi manfaat serta menjadi langkah nyata dalam mendampingi anak-anak kita menuju masa depan yang lebih cerah. Apabila selama saya memandu acara ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dengan kerendahan hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.